Ini adalah antara beberapa pemain Indonesia yang bermain di Liga Spanyol. Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga selamat bergabung ke dalam channel ini, guys. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan sentiasa kalian diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, pada hari ini sedikit react kita terkait dengan beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negara. Nah, kini dalam video ini beberapa pemain Indonesia yang bermain di Liga Spanyol, guys. Ini antara pemain-pemain lokal yang merantau jauh, mengambil pengalaman dan juga mungkin mengikut keluarga mereka di sana. Jadi mereka bermain di sana dan ini sebenarnya boleh digunakan pemain ini sekiranya mereka betul-betul berpotensi dan berbakat untuk masuk ke dalam pasukan kebangsaan timnas Indonesia. Ini pun bergantung kepada pelatih ataupun jurulatih STY. Jika ia sesuai dengan corak permainan yang dia inginkan, maka bolehlah dia dimasukkan ke dalam timnas. Jadi jom kita berkenalan dengan beberapa pemain yang bermain di Liga Spanyol ini. Antaranya ada 5 pemain. Dari mana channel ini, guys? Channel ini daripada channel Sportipedi. Pada yang baru ketemu channel ini, dah bolehlah subscribe, like, share dan komen. Apa judulnya, guys? Judulnya ialah 5 pemain Indonesia di Liga Spanyol. Inilah tanggapan mereka berkarir di Eropa. Berita bola hari ini. Oke, jom tanpa berbasa-basi kita lihat video ini. Halo Sobat Sporty, berjumpa lagi dengan Sportipedi. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Klik tombol agar subscribe kalian tidak ketinggalan informasi dan terupdate nyalakan dari tombol kami. loncengnya, guys. Kali ini kita telah merangkum berita sepak bola terupdate dan terpopuler. Mari kita langsung simak sampai video selesai. Oke. Eropa merupakan kiblat persepakbolaan dunia. Semua pemain mendamba-dambakan bermain di sana, khususnya Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Portugal, dan Belanda, termasuk pemain dari Indonesia. Untung, guys, kalau dapat bermain di liga-liga di Eropa nih, sebab ini merupakan liga yang agak profesional sekali dan juga mempunyai ramai pemain-pemain yang hebat yang boleh kita ambil pengalamannya. Pemain-pemain inilah lokal Indonesia nih, boleh ambil pengalaman dari situ. Adalah sebuah kebanggaan dapat bermain di liga negara tersebut. Liga Spanyol salah satu contohnya. Liga ini selalu menjadi 2 teratas liga terbaik dunia beberapa tahun terakhir. Karena klub-klub besar di sana mampu berbicara banyak di Eropa. Real Madrid, tim ibu kota Real dan Atletico Madrid. Lalu ada Barcelona dan Sevilla. Barcelona lantas besar berkumpul di sana. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Kroos, dan lain-lain. Tidak mudah berada dan bermain di sana, mengingat persaingan yang sangat sulit. Namun, ada pemain Indonesia yang tembus membela beberapa tim di Liga Spanyol. Indonesia yang tembus di Liga Spanyol ini apa? Siapa dia pemain ini, guys? Jom. Tidak banyak, namun inilah faktanya. Faktanya ya. Ini fakta ya. Pemain pertama ada nama Hairul Imam Zakiri. Hairul Imam Zakiri ya. Zakiri merupakan punggawa timnas Indonesia U19 yang berposisi sebagai gelandang. U19. Di Spanyol ia banyak menimba ilmu, diantaranya bersama klub yang dipimpin oleh mantan asisten Luis Milla saat melatih timnas Indonesia, Eduardo Perez Morana. Dengan pengalamannya itu, sang pemain dipermanenkan oleh klub kasta keempat Liga Spanyol, CV Villarrobledo. CV Tapi karena pandemi, Villarrobledo, Zakiri harus menunda keberangkatannya ke Spanyol. Ia harus memiliki visa kerja karena sudah berstatus sebagai pemain profesional. Tapi Spanyol belum membuka pembuatan visa kerja karena situasi yang belum memungkinkan.
Dalam penantiannya mengurus visa kerjanya, Zakiri bergabung dengan Arsiop Jakarta yang berkompetisi di Liga 3 DKI Jakarta. Dengan bergabung di sana, Zakiri punya peluang masuk ke dalam timnas senior asuhan Sinteyong. Pengalamannya selama bertahun-tahun di Spanyol menjadi pertimbangan pelatih asal Korea Selatan itu untuk memasukkannya ke tim senior. Jika Zakiri tak mendapat kesempatan pada tahun ini, ia diprediksi menjadi andalan skuad Garuda di masa mendatang. Apalagi Zakiri sudah menjadi bagian dari sistem sepak bola Spanyol, negara Eropa yang terkenal dengan kualitas mumpuni di dunia. Oh, mantap guys. Ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, pemain yang sudah berhijrah main di liga-liga Eropa nih. Sepatutnya diambil jadi pemain kebangsaan timnas guys. Barulah mantap. Oke, seterusnya Ke pemain kedua, Ilham Huda. Ilham Huda. Oke. Jika Hairul Imam Zakiri di kasta ketiga Liga Spanyol, ada pemain Indonesia lainnya yang masuk dalam akademi tim besar di sana. Pemain yang dimaksud adalah Ilham Huda. Pemain Indonesia jebolan Akademi FC Malaga City yang baru saja menandatangani kontrak bersama CD Estopana, tim yang berada di kasta keempat. Klub ini masih sekota dengan Malaga dan baru didirikan tahun 2014 lalu. Perjalanan Ilham Huda tidak semulus yang ia bayangkan. Ia dihadapi dengan cedera serius yang memaksanya masuk ruang operasi. Pasca cedera yang memaksanya menepi dari lapangan hijau, Ilham Huda kini nampak sudah kembali ke lapangan dan bergabung dengan CD Estopana. Berdasarkan berita yang dikeluarkan Indosport, bulan Februari lalu sang pemain mengaku akan bergabung kembali dengan klubnya untuk membentuk kebugarannya. Muda Sekarang lagi mau guys. gabung tim semi profesional, biar balik ke performa dulu lagi. Jika saya main bagus, mereka bisa memberi peluang untuk bisa main ke kota Madrid, ucapnya. Wow. Pemain ini rupanya punya ID card yang disebut Ficha. Ficha tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan bergabung dengan klub Spanyol maupun klub lainnya. Kalau misalnya sudah ada kartu Ficha, itu bisa main kemana saja. Misal saya sedang bermain, terus ada agen yang melirik saya, mereka tinggal ambil saya, penjelasannya. Semangat Ilham Huda ini sangat membara saat ia ditanya mengenai kemungkinannya bermain di Liga Indonesia. Ia dengan tegas ingin terus berkembang di Eropa, namun tidak untuk timnas Indonesia. Untuk sekarang saya masih mau main di Eropa dulu, buat menggali potensi. Kalau bermain di klub Indonesia tidak dulu, tapi kalau ke timnas Indonesia saya bersedia, ujar Ilham Huda. Itulah. Sepatutnya untuk timnas Indonesia, pemain ini dia kena pergi guys untuk memperkuat timnas kebangsaan Indonesia itu. Tetapi untuk kalau dia mau main di klub-klub Eropa itu terpulanglah dengan sendirian. Tapi jika ada panggilan dari kebangsaan timnas, perlulah untuk hadir. Oke. Genap Kruk Sporty Daddy mendoakan yang terbaik untuk karir Ilham di Spanyol dan mendapat kontrak baru. Good luck. Yang seterusnya, pemain ketiga dan keempat, Dalen Ramdhani dan Mahir Klub Raja. Spanyol selanjutnya yang mendatangkan pemain Indonesia adalah Deportivo Castellón SAD. Tepatnya pada tahun 2016. Klub yang bertahta di kompetisi Liga Ketiga negara bekas Andalusia itu mengkontrak dua pemain Indonesia sekaligus selama semusim. Mereka adalah Dalen Ramdhani dan Mahir Raja. Beruntung mereka hadir di tengah-tengah klub yang pernah dibela oleh sosok pelatih hebat Vicente Del Bosque. Woi, hebat nih. Menanggapi tentang karirnya di CD Castellón, Dalen merasa sangat senang di sana seperti yang ia ungkapkan dalam laman sosial media Instagramnya. Sangat senang dan bangga menjadi bagian dari CD Castellón. Tantangan baru dengan begitu banyak angan-angan. Terima kasih untuk semua yang selalu mendukung saya, tulis Dalen di akun Memanglah Instagramnya. main di Eropa apa ini, siapa yang tidak berbangga kan guys. Karirnya di Spanyol cukup apik. Setelah bermain dengan Castellón U19 secara perlahan, ia coba menembus tim B Castellón U21. Ia juga sempat dipinjamkan ke Al Sudia, kesebelasan yang juga berkompetisi di Divisi 4 Spanyol pada Januari lalu. Berbeda dengan pengakuan Mahir Raja saat ditanya bagaimana rasanya bermain di Spanyol. Ia menyebut bermain di luar negeri sangatlah tidak mudah dan tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Iya, betul. Tapi sebenarnya seru juga.
Dari mulai jauh dari keluarga, terus menyesuaikan diri dengan kultur mereka yang berbeda dari kita. Saya rasa dua hal itu menjadi tantangan yang paling berat kalau main di luar negeri. Kita juga mesti menyesuaikan maunya pelatih bagaimana saat latihan ataupun bermain, jelasnya. Setelah ada fenomena beberapa Garuda muda ke luar negeri membuat pria yang masih berusia 23 itu muda-muda lagi untuk nih kembali merasakan bermain di luar. Ya pastinya setiap pemain mau yang terbaik buat karirnya. Kalau misalkan ada target atau tawaran dari tim luar negeri, selagi itu baik untuk karirnya, kenapa tidak? Kata Mahir dikutip dari tribunjateng.com. Di timnas Indonesia cuma dorang perlu menyesuaikan diri lah guys. Bila bermain di Eropa ini banyak yang perlu macam kejutan budaya lah. Jadi penyesuaian pertama itu yang penting untuk mereka sesuai di situ atau tidak. Tapi mungkin sekejap saja, lepas itu mereka akan sesuai balik. Gitulah. Indonesia, keduanya Dahlen dan Mahir sama-sama pernah memperkuat timnas Indonesia U19 yang diasuh oleh Fahri Husaini. Pernah juga bermain dengan timnas Indonesia U19. Pemain selanjutnya ada nama Arthur Irawan. Selanjutnya Ia adalah bek asal Surabaya, Jawa Timur. Namanya sempat menjadi pemberitaan saat ia digait klub RCD Espanyol B pada akhir tahun 2011. Di Spanyol juga. Awal karirnya ia mulai di tim kecil Inggris di Cham Town, sehingga pemandu bakat klub kontestan kompetisi kasta ketiga negeri Matador tersebut tertarik memboyongnya ke Spanyol. Berdasarkan penelusuran bola.net, sang pemain tampil sebanyak 22 laga dengan jumlah koleksi 4 gol selama 2 musim. Mengingat persaingan yang banyak sangat juga ketat, namanya harus tersingkir dari skuad yang berada di kota Cornella itu. Kemudian Arthur hijrah ke Malaga B pada awal tahun 2014. Sayang karirnya macet di klub barunya. Ia hanya 6 kali merasakan atmosfer pertandingan. Begitu juga di klub ketiganya. Waktu itu ia hijrah ke negara yang persaingannya lebih santuy, Liga Belgia. Di negara Eden Hazard itu ia mencatat sebagai pemain klub divisi 3 Belgia, Waasland Beveren. Ia hanya melakoni selaga di sana. Kisahnya di Eropa memang tidak begitu wow. Namun keberaniannya ia keluar dan merantau di Eropa pada zaman itu patut diapresiasi. Memang banyak saingan bahkan guys, terutama liga-liga yang ada pemain-pemain handalan nih. Mereka terpaksa bermain di liga yang bawah lah, Division 2, Division 3 dan Division 4. Namanya akan terus kita ingat sebagai pemain asal Asia Tenggara pertama yang berkiprah di La Liga Spanyol. Maksud kami di Liga Spanyol. Nah, iyalah. Itu kira terbaik lah tuh. Beberapa nama berbangga yang juga dikontrak kalau main di situ. Melewati masa trial dengan klub Spanyol. Rupanya tidak mudah bagi warga ASEAN, khususnya Indonesia, untuk tembus dan bahkan bermain konsisten di liga besar seperti Spanyol yang sangat profesional, lagi keras persaingannya. Apalagi bersaing dengan pemuda-pemuda potensial lainnya yang datang dari segala penjuru dunia. Betul. Bermain konsisten dan terus dipercaya klub rasanya sudah sangat istimewa, walau hanya bermain di divisi ketiga atau keempat. Adapun yang telah dilakukan anak-anak muda di atas, kalian sudah memberikan yang terbaik dan mengharumkan tanah air. Vamos. Thanks for watching, sehat selalu untuk kita semua. Ciao. Itu tadi guys, 5 pemain asal Indonesia yang bermain di Liga Spanyol. Satu kebanggaan buat rakyat Indonesia, ada pemain yang masuk dalam Liga Spanyol. Bukan senang guys untuk bermain di Liga Spanyol ini. Kita tahu, maklum bahwa Liga Spanyol ini punya pemain-pemain yang hebat, pemain-pemain ternama dunia. Seperti Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Benzema, dan macam-macam lagi pemain-pemain dari segi pelosok dunia masuk ke Liga Spanyol ini. Dan untunglah sesiapa yang dapat bermain di Liga Spanyol ini ya, walaupun ia division ketiga ataupun division yang keempat, itu rasa-rasa bersyukur sudah dapat main di situ. Sebenarnya bila mereka dapat bermain di situ walaupun division 3 atau division 4, itu akan menjadi pengalaman terbaik mereka untuk mereka bawa ke negara mereka nanti, untuk dibawa ke Indonesia nanti. Nah, bila mereka sudah lama bermain di situ, pasti mentaliti dan cara permainan, corak permainan mereka itu
akan lebih baik guys, akan lebih baik. Pasti dia berbeza dengan yang ada di lokal Indonesia itu sendiri. Jadi bila pemain ini sudah matang, seharusnya Indonesia timnas kebangsaannya perlu memanggil semua pemain ini untuk dimasukkan dalam timnas kebangsaan. Ini akan memperkuatkan lagi sebenarnya timnas kebangsaan ini, dan lagilah kalau dia digabungkan pula dengan pemain naturalisasi nanti dalam timnas itu sendiri, jadi pasukan timnas itu sudah pasti akan lebih digeruni karena pemain-pemain ini mempunyai nama di luar daripada negara mereka, mempunyai nama di Liga Spanyol guys. Walaupun kita nampak Liga Spanyol ini ya banyak divisinya, tapi satu kebanggaan bahwa dapat main di negara seperti Spanyol ini guys. Bukan senang guys, bukan senang. Macam dia bagi tahu tadi ya, dari seluruh pelosok dunia coba mau bermain di situ. Jadi saingan itu terlalu banyak, dan bila mereka dapat bermain di situ, itu punya satu kira permain mereka itu yang mantap lah, yang dapat menyaingi pemain-pemain lain. Jadi mereka seharusnya dimasukkan memang dalam tim kebangsaan ini untuk memperkuatkan tim kebangsaan lagi. Kalau di Malaysia ini pun ramai pemain sebenarnya daripada Malaysia ini bermain di luar negara. Contohnya ada yang bermain di Jepang, ada yang bermain di Korea, ada yang bermain di Belgium pun ada, bermain di Perancis pun ada, dan bila kebangsaan main mereka akan dipanggil pula untuk kebangsaan. Jadi begitulah guys, sedikit sorotan untuk 5 pemain Indonesia yang bermain di Liga Spanyol. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di bawah guys, sama-sama kita mendapat info daripada kalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam seduluran. Assalamualaikum, bye bye.